Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ustazah harap kalian sehat selalu ya. Nah, anak-anak, pembelajaran kali ini yaitu materi pelajaran fikih mengenai sholat jamak dan sholat qashar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran, Ibu ada satu lagu nih, judulnya Bertamasya. Kita nyanyi bersama-sama dulu ya. Hatiku sungguh rasa riang gembira, di waktu libur aku pergi ke kota bersama ayah dan ibu tercinta. Di perjalanan ayahku bercerita, sangat berbeda suasana di kota dengan di kampung atau dengan di desa. Gedung-gedung yang tinggi sekali, suasana sibuk setiap hari, masing-masing ada pekerjaan sendiri, mencari rezeki dan ridho ilahi. Nah anak-anak, seringkali kita mengadakan perjalanan jauh sehingga kita kesulitan untuk melaksanakan sholat fardu. Tapi itu tidak bisa menjadikan alasan buat kita untuk meninggalkan sholat fardu ya. Sholat fardu itu penting dan wajib bagi kita. Sholat fardu tidak boleh ditinggalkan. Nah, Islam memberikan keringanan kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan sholat fardu, yaitu dengan sholat jamak dan sholat qashar. Sholat jamak adalah sholat yang digabungkan dan sholat qashar adalah sholat yang diringkas. Hal itu merupakan keringanan yang diberikan kepada kita dalam melaksanakan sholat fardu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sholat jamak terlebih dahulu. Apa sih sholat jamak itu? Adakah yang tahu? Nah, sholat jamak adalah sholat yang digabungkan, yaitu menggabungkan dua sholat fardu dilaksanakan dalam satu waktu. Nah, apa saja sih sholat yang bisa digabungkan itu? Sholat yang bisa digabungkan yaitu ada 4. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Namun anak-anak, melakukan sholat jamak itu juga ada syaratnya loh. Ketentuan sholat jamak boleh dilakukan jika memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama yaitu perjalanan yang dilakukan harus menempuh jarak kurang lebih 90 km dan perjalanan tersebut tidak untuk maksiat. Syarat yang kedua yaitu dalam keadaan sangat ketakutan atau mengkhawatirkan. Misalnya, ada kejadian perang, banjir, hujan lebat, sakit, dan bencana alam. Nah, dalam melaksanakan sholat jamak itu ada 2 cara. Yang pertama, ada jamak takdim. Yang kedua, ada jamak takhir. Apa sih jamak takdim dan jamak takhir itu? Yang pertama, jamak takdim. Jamak takdim adalah menggabungkan 2 sholat fardu dilaksanakan pada awal waktu. Misalnya, menggabungkan sholat duhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu awal, yaitu dilaksanakan pada waktu duhur.
Yang kedua ada jamak takhir. Apa sih jamak takhir itu? Jamak takhir adalah menggabungkan dua sholat fardu dilaksanakan pada waktu akhir. Misalnya, menggabungkan antara sholat maghrib dengan sholat isya dilaksanakan pada waktu isya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sholat qashar. Apa sih sholat qashar itu? Ada yang tahu apa itu sholat qashar? Sholat qashar adalah sholat yang diringkas. Maksudnya yaitu melaksanakan dua sholat fardu dengan diringkas jumlah rakaatnya. Dari jumlah rakaat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Apa saja sih sholat fardu yang bisa diqashar itu? Untuk sholat fardu yang boleh diqashar itu ada 3, yaitu sholat fardu yang memiliki jumlah rakaat 4 rakaat, yaitu sholat duhur, asar, dan isya. Cara melaksanakan sholat qashar, misalnya kita akan mengqashar sholat duhur dan asar. Maka jika kita melaksanakannya sholat qashar, maka kita bisa meringkas yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Duhur menjadi 2 rakaat dan asar menjadi 2 rakaat. Sholat qashar juga ada ketentuannya. Ketentuannya sama dengan tadi melakukan sholat jamak, yaitu ada 2 syarat. Yang pertama, menempuh jarak kurang lebih 90 km dan perjalanannya tidak untuk kegiatan maksiat. Syarat yang kedua yaitu dalam keadaan ketakutan atau kekhawatiran seperti perang, sakit, angin topan, bencana alam, dan hujan lebat. Selain itu, kita juga bisa melaksanakan sholat dengan melakukan jamak qashar, yaitu kolaborasi antara keduanya dengan dijamak dan diqashar. Dijamak berarti digabungkan dan diqashar berarti diringkas. Dalam artian yaitu melaksanakan 2 sholat fardu dilaksanakan dalam satu waktu, yaitu digabungkan dan sekaligus diringkas. Misalnya, melaksanakan sholat duhur dan sholat asar dijamak dan diqashar, berarti dilaksanakan pada waktu duhur, lalu duhurnya 2 rakaat dan asarnya 2 rakaat. Nah, anak-anak semua, sekiranya itulah pembahasan mengenai materi jamak dan qashar. Pesan yang dapat diambil dari materi pelajaran kali ini adalah Allah senantiasa memberikan keringanan pada kita, khususnya umat muslim, dalam melaksanakan ibadah, khususnya ibadah sholat fardu, yaitu sholat dapat dijamak dan diqashar. Nah, marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.